Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sang pemimpin. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan podcast SMP Al Muslim. Kali ini dalam episode yang spesial dengan tema My Mom, My Everything. Karena kita memperingati Hari Ibu. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu di seluruh dunia. Ibu adalah sosok wanita yang luar biasa. Sang pemimpin tentu sudah tahu kan bahwa setiap tanggal 22 Desember diperingatinya sebagai Hari Ibu. Nah, apa ya yang sudah kita lakukan untuk membahagiakan ibu kita di Hari Ibu nanti? Tapi membahagiakan seorang ibu tentu tidak terbatas pada tanggal 22 Desember saja, melainkan setiap hari bakti kita kepada ibu harus kita tunjukkan karena ibu sudah melakukan dan memberikan semua yang terbaik untuk kita semua. Perkenalkan, saya Azalea dari kelas 7B akan mengupas bagaimana luar biasanya peran seorang ibu bagi putra-putrinya. Bersama narasumber hebat kita, seorang ibu dari 4 putri bertalenta, beliau saat ini mengabdikan diri sebagai pendidik di Al Muslim dan menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Al Muslim. Dan hebatnya lagi, beliau baru saja menamatkan pendidikan jenjang S3 di tengah kesibukan beliau. Langsung saja kita sapa Bunda Dr. Nurul Hamidah SS SPD. Assalamualaikum Bunda, bagaimana kabar Bunda hari ini? Waalaikumsalam, Azalea. Alhamdulillah kabarnya baik. Azalea sehat? Ya, Alhamdulillah. Baik Bunda, langsung saja kita mulai diskusi kita ya. Oke Bunda, berbicara tentang sosok ibu, bagaimana pentingnya ibu dalam kehidupan Bunda selama ini? Sosok ibu menurut Bunda sangat penting sekali ya, karena beliaulah yang pertama kali memberikan pendidikan kepada putra-putrinya. Kalau pendidikannya diberikan baik kepada putra-putrinya, insya Allah juga putra-putrinya juga akan baik, karena ibulah yang memberikan teladan pertama bagi putra-putrinya. Bunda, setiap tanggal 22 Desember itu kan diperingatinya sebagai Hari Ibu. Nah, menurut Bunda nih, seberapa pentingkah Hari Ibu sehingga perlu ada momen tertentu di tanggal Ibu? Menurut saya Hari Ibu itu penting ya, momen itu penting sekali. Malah justru menurut saya Hari Ibu itu harus bisa diperingati setiap hari, gitu ya, karena seorang ibu itu luar biasa perannya di dalam keluarga. Beliau adalah sebagai Menteri Kesehatan yang menjaga kesehatan putra-putrinya, kemudian juga Menteri Keuangan yang mengatur keuangan rumah tangganya, kemudian juga Menteri Pendidikan yang memberikan pendidikan ke putra-putrinya, begitu ya. Jadi menurut saya Hari Ibu itu tidak harus tanggal 22 Desember ya. Setiap hari itu adalah Hari Ibu. Oke. Nah, ada ibarat bahwa ibu itu tiang negara. Ada juga ibarat lainnya, ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Mungkin Bunda bisa menjelaskan apa arti makna dari kalimat tersebut? Iya, pendidikan pertama diberikan oleh seorang ibu. Tadi sudah saya sampaikan, apabila yang diberikan itu baik, maka baiklah anak tersebut, baiklah putra-putrinya, seperti itu. Nah, ketika pendidikan yang diberikan seorang ibu itu baik, maka akan membentuk generasi-generasi yang baik. Ya, generasi-generasi yang nanti bisa mewarnai kehidupan yang baik, kehidupan yang positif, gitu ya. Kemudian juga bisa menjadi sukses, gitu ya, juga berakhlak mulia. Itu karena diawali oleh pendidikan pertama yang dilakukan oleh seorang bunda, seorang ibu, gitu ya. Makanya yang ditanamkan seorang ibu baik, insya Allah akan memberikan generasi-generasi yang baik. Ibu sebagai tiang negara, menurut saya, mengapa ibu sebagai tiang negara? Karena ibulah yang pertama kali memberikan pendidikan ke putra-putrinya. Apabila seorang ibu memberikan pendidikan terbaik buat putra-putrinya, insya Allah juga akan menghasilkan generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang sukses, yang kelak akan bisa berguna bagi negaranya, berguna bagi nusa dan bangsanya. Oke, mari kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Bunda.
Bunda kan baru saja menyelesaikan pendidikan jenjang S3 ya. Selamat ya Bunda, Ya, semoga terima kasih. berkah ilmunya. Nah, mungkin Bunda bisa memberitahu kami apa sih yang membuat Bunda itu selalu semangat belajar sehingga bisa mencapai pendidikan setinggi itu, apalagi di tengah kesibukan Bunda juga. Mungkin Bunda bisa memberitahu kami bagaimana cara Bunda mengatur waktu sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan seimbang. Iya, alhamdulillah Bunda sudah bisa menyelesaikan pendidikannya gitu ya. Alhamdulillah pendidikannya juga berjalan dengan lancar gitu ya. Itu semua juga atas dukungan keluarga, juga dukungan teman-teman di sekolah gitu ya. Kita sebagai umat Islam khususnya itu kan harus belajar sepanjang hayat gitu ya. Kemudian juga pernah kita dengar hadis bahwa ketika kita keluar rumah menuntut ilmu, maka aku akan menjagamu sampai kamu pulang gitu ya. Jadi selama kita menuntut ilmu itu kan insya Allah kita selalu dalam penjagaan Allah gitu ya. Kemudian juga kita pernah dengar ya Azalea misalkan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi intinya kan kita terus harus selalu belajar. Dan kalau kita lihat perkembangan pengetahuan ini kan tidak pernah berhenti. Perkembangannya begitu pesat gitu ya. Jadi jika kita berhenti belajar maka kita juga akan tertinggal gitu. Jadi kita juga harus bisa menyelesaikan perkembangan zaman yang begitu pesatnya, yaitu melalui dengan belajar. Seperti itu ya. Karena ilmu sendiri itu bersifat tidak terbatas ya Bunda. Betul, gitu kan. Dan belajar sebenarnya tidak harus membaca buku ya. Belajar itu banyak hal, banyak cara gitu ya. Misalkan Azalea kan punya potensi public speaking gitu ya. Nah, belajarnya kan bisa belajar tentang public speaking, yaitu dengan praktek public speaking. Kemudian juga mungkin ikut klub di public speaking, kan tidak harus membaca gitu ya, maksudnya tidak harus membaca textbook gitu ya. Jadi itulah makanya kita harus selalu belajar. Azalea juga harus selalu belajar gitu ya. Oke gitu Bunda. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Bunda. Menurut Bunda sebagai seorang anak, apa yang bisa kita lakukan untuk membalas jasa seorang ibu? Untuk membalas jasa seorang ibu sebenarnya yang pertama itu patuh gitu ya. Jadi kita harus patuh kepada kedua orang tua kita. Jadi kepatuhan anak itu sangat membahagiakan orang tua gitu ya. Jadi mungkin dengan kita patuh, kemudian juga dengan menjalankan ibadah dengan baik seperti yang sudah diajarkan di sekolah, kemudian juga masalah kemandirian yang juga diajarkan di sekolah gitu ya. Jadi itu menunjukkan sudah bakti kepada kedua orang tuanya. Jadi patuh kepada orang tua itulah bakti atau balas budi yang luar biasa yang diharapkan oleh kedua orang tua. Berarti sebagai seorang anak menunjukkan betapa berbaktinya mereka itu bukan hanya melalui barang saja ya Ibu. Betul, tidak harus melalui barang, justru taat kepada orang tua, kemudian menjalankan kewajiban-kewajibannya seperti juga ibadah dan tanggung jawabnya, itu orang tua akan merasa senang gitu ya, daripada mungkin dikasih sebuah bingkisan, misalkan kayak hari ibu dikasih bingkisan entah coklat entah apa barang-barang mungkin yang disukai oleh ibundanya ya. Itu lebih menyenangkan, lebih membahagiakan apabila putra putrinya itu patuh kepada kedua orang tuanya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Bunda. Bagi perempuan, apa sih yang harus kita siapkan agar kelak bisa menjadi seorang ibu yang hebat? Pendidikan pertama yang diperoleh anak itu dilakukan oleh bundanya, oleh ibunya. Makanya seorang ibu, seorang anak putri yang nanti
menjadi atau calon seorang ibu, maka syarat yang pertama itu adalah berakhlak baik ya. Ketika nanti anak-anak perempuan gitu ya, anak-anak remaja putri yang berakhlak baik, kemudian nanti juga akan menjadi ibu-ibu yang berakhlak baik, insya Allah nanti juga akan diteladani oleh putra-putrinya. Seperti itu. Kemudian juga yang tidak kalah penting juga ilmu gitu ya, karena ilmu itu penting meskipun ketika kita mendidik putra-putri, kemudian juga memberikan wawasan kepada putra-putri kita, itu dibutuhkan ilmu. Nah, Bunda, terakhir nih sebelum kita mengakhiri diskusi kita untuk Hari Ibu ini, apakah Bunda ada pesan untuk kita semua? Baik, Azalea, mungkin pesan dari Bunda, pesan dari saya gitu ya, berbaktilah kepada kedua orang tua, patuhlah kepada kedua orang tua gitu ya. Kemudian juga Azalea dan teman-teman kan juga dengan orang tua sekolahkan di Al-Muslim gitu ya. Jadi ketika di Al-Muslim sudah diajari tentang kemandirian, kemudian tentang tanggung jawab, disiplin, kemudian juga akhlak-akhlak yang baik, kemudian juga ibadah itu seharusnya bisa dilakukan dengan baik ya. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat. Jadi apa-apa yang sudah diajarkan di sekolah itu bisa dilaksanakan dengan baik. Insya Allah itu akan membanggakan ya, membanggakan kedua orang tua. Ya, jadi selain patuh juga melaksanakan pendidikan-pendidikan yang sudah diajarkan lewat sekolah, baik ibadah maupun akhlak-akhlak yang lain, itu ya. Terima kasih Bunda sudah berbagi ilmu dan nasihat untuk kami. Alhamdulillahirabbil alamin, diskusi kita dalam podcast episode My Mom My Everything sudah berakhir. Semoga apa yang sudah kita diskusikan hari ini semuanya bermanfaat. Terima kasih juga kepada Bunda Nurul Hamidah yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber kali ini. Dan terima kasih juga kepada sang pemimpin di rumah yang menyimak podcast kali ini. Saya selaku host, mohon maaf setulus-tulusnya. Sampai jumpa pada podcast SMP Al-Muslim dengan episode lainnya. Terima kasih Ibu. Cinta dan doa kami untuk semua ibu di seluruh dunia. My Mom, My Everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Ibu, sehat selalu ya. Untuk Ibu, aku berterima kasih karena selama ini kau telah merawatku dan mendidik. Terima kasih Ibu atas semua cinta yang telah kau berikan selama ini. Dan terima kasih atas semua kesabaran dalam merawatku selama ini. Terima kasih Ibu. Ibu, kau adalah penjaga malam dan petang kami. Terima kasih atas semua cinta yang telah kau berikan kepadaku. Terima kasih telah membesarkan tawa dalam kami dari Selamat Hari Ibu, sehat selalu ya. Terima kasih sudah merawat aku. Terima kasih ya Mak, semoga modelnya bertambah, amin. Selamat Hari Ibu. Ibu terima kasih sudah membesarkan aku dengan penuh hati. Terima kasih Mama, sudah saya merawatku kecil hingga besar. Happy Mother's Day. Semoga sehat selalu ya. Makasih udah merawat aku selama ini. Panjang umur dan sehat selalu. Dadah. Selamat Hari Ibu, sehat selalu ya. Sejuta kemewahan tak sebanding dengan kasih sayang ibu kepada anaknya. Terima kasih Ibu. Happy Mother's Day. Terima kasih Ibu karena telah menjagaku hingga saat ini. Maafkan aku ya kalau misalnya ada banyak kesalahan. Terima kasih Ibu sudah membesarku dengan sabar hingga saat ini. Terima kasih Bunda karena telah melahirkan saya ke dunia yang sangat indah ini. Terima kasih Ibu karena telah melahirkanku dan merawatku. Selamat Hari Ibu. Terima kasih Ibu atas kesabaran dalam membesarkan kami dan terima kasih juga karena telah merawat aku. Selamat Hari Ibu. Terima kasih Ibu sudah merawatku sampai sekarang. Ikan biu kisah usahaku, I love you Ibu. Terima kasih Ibu telah menemaniku meskipun sendirian. Terima kasih Ibu telah merawatku sampai saat ini. Happy Mother's Day. Terima kasih atas semua yang telah Engkau berikan kepadaku. Happy Mother's Day. Terima kasih Mas, udah selama ini selalu merawat aku dengan baik.
Kemudian maaf kalau misalnya aku jadi anak nakal. Kemudian tolong selalu bimbing aku untuk kedepannya. Terima kasih Ibu, kamu adalah pahlawanku yang hebat. Thank you Ma for always taking care of me ever since I was little. Mama, terima kasih Ma telah membawa saya ke dunia ini dan sudah melihat diri yang baik ini. Engkau adalah satu dari sejuta umat. Selamat dari Ibu. Terima kasih sudah menjadi ibuku. Terima kasih Ibu telah menjadi ibuku yang sangat terbaik di sepanjang masa ini.